Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Perkenalkan, nama saya Sata Adi Pirawan dari SMK Budi Perkasa. Terutama yang saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adi dan Bang Jimmy sama yang lainnya sudah menyempatkan waktu untuk saya melakukan presentasi kali ini. Untuk presentasi kali ini saya akan melakukan pemeriksaan dan perawatan 80.000 km di mobil Grid Xenia. Ini tipe mobilnya, di tipe depan dan belakangnya. Untuk tipe spesifikasi mesinnya adalah 1NR 1,3 cc EFI dual VVTi. Torsi yang dikeluarkan di mobil ini mendapatkan torsi sebesar 122 Nm dan horsepower-nya 97 horsepower. Ini komponen-komponen yang diperiksa di bagian mesin di 80.000 km, dan ini di bagian chassis dan bodinya. Yang pertama kita lakukan adalah memasang fender cover dan kaki-kaki lift. Ini setelah terpasang, periksa lampu penghapus dan pencuci kaca. Yang pertama kita lakukan periksa lampu depan di lampu kota, lampu utama, lampu sen, dan fog lamp. Begitu juga yang belakang, lampu sen, lampu rem, dan lampu mundur kita periksa. Apabila terjadi lampu mati, kita harapkan melakukan penggantian. Untuk periksa air washer, periksa di bagian penyemprotnya apakah ada sumbatan di bagian penyemprotnya. Jika ada penyumbatan, kita cukup melakukan menusuk dengan jarum. Begitu juga kita cek wipernya apakah ada karet wiper sudah getas atau tidak. Jika sudah getas, diharapkan untuk melakukan penggantian. Selanjutnya pemeriksaan bunyi dan ketukan getaran mesin. Cara pengecekannya, kita cukup starter mesin, lalu kita dengarkan bunyi ketukannya apakah normal atau abnormal. Jika abnormal, kita lakukan penyetelan katup. Periksa tali kipas. Pemeriksaan tali kipas, kita cek di bagian secara visual di bagian tali kipas apakah ada keretakan atau ada grease yang tumpah. Jika ada grease yang tumpah, kita bersihkan, dan jika terdapat keretakan, kita sarankan untuk melakukan penggantian. Lanjut ke pergantian oli mesin. Yang pertama kita lakukan mencopot baut pembuangan oli mesin di bagian bawah menggunakan kunci 14. Jika sudah tercopot, tunggu olinya turun. Jika sudah semuanya terkuras, kita pasang kembali tutup baut olinya, lalu isi dengan oli yang baru. Lanjut ganti saringan oli filter atau OF. Kita buka dulu bagian covernya di bagian sini menggunakan obengin. Jika sudah terlepas, kita buka OF-nya menggunakan kunci ratchet dan kunci OF, dan pasang dengan OF yang baru, lalu pasang lagi covernya. Lanjut pemeriksaan pendingin mesin dan persambungannya. Kita cek di bagian selang radiator ini apakah ada keretakan atau kebocoran di bagian selang tersebut, dan jangan lupa dicek juga klem-klemannya. Jika tidak ada, lanjut ke ganti cairan pendingin. Kita kuras dulu di bagian bawah sini ada penguras airnya. Kita buka sampai dia terkuras, kita tutup kembali, lalu kita isi dengan air radiator yang baru atau air coolant. Selanjutnya periksa pipa gas buang dan kedudukannya. Yang pertama kita cek secara visual apakah ada penyok atau retak di bagian pipa gas buangnya. Lalu kita cek juga di bagian karet mountingnya apakah sudah getas atau tidak. Jika sudah getas, diharapkan untuk melakukan penggantian. Periksa baterai. Kita cek dulu di bagian bodi dari aki tersebut apakah ada keretakan atau kebocoran di bagian bodinya. Jika tidak ada, isi dengan air aki
kita copot tutup air akinya, lalu kita isi dengan air aki. Selanjutnya metronik atau pemeriksaan baterai. Kita cukup pasang terminal plus dan min dari metronik ke terminal aki, lalu pencet in dan lihat di body aki tersebut kodenya berapa, lalu ikutin metode metronik. Jika sudah keluar hasilnya, kita print. Selanjutnya ganti saringan bahan bakar. Kita copot cover saringan bahan bakar di bagian sini menggunakan kunci 10. Jika sudah terlepas, kita copot klip yang ada di sini di bagian in dan out-nya. Kita copot menggunakan obeng min. Jika sudah terlepas, kita copot baut saringan bahan bakarnya menggunakan kunci T8. Jika sudah terlepas, kita ganti dengan yang baru. Selanjutnya, ganti saringan udara dan filter AC. Untuk filter AC, kita cukup membuka di bagian depan kiri penumpang, dashboardnya kita buka, lalu kita buka juga di bagian cover saringan AC-nya. Jika sudah terbuka, kita ganti dengan saringan AC yang baru. Selanjutnya, penggantian saringan udara. Kita copot klep yang ada di bagian kanan dan kiri di sini. Jika sudah terlepas, kita copot saringan udaranya, lalu kita ganti dengan yang baru. Selanjutnya, periksa tutup tangki bahan bakar, pipa saluran bahan bakar dan persambungannya. Periksa tangki bahan bakar. Kita copot tutup tangki bahan bakarnya. Jika ada bunyi angin yang keluar, itu menandakan tutup tangki masih bagus, dan kita lihat juga karet dari tutup tangki tersebut apakah ada keretakan di bagian tutup karetnya. Selanjutnya, periksa pipa saluran bahan bakarnya. Kita cek di bagian sini apakah ada kebocoran atau keretakan di bagian selangnya. Jika tidak ada, lanjut saluran pemeriksaan ventilasi blowback gas. Di bagian sini kita cek klem di bawah dan di atasnya apakah tersambung dengan rapi. Lalu kita cek juga apakah ada kebocoran dari selang blowback gas tersebut. Jika ada kebocoran, kita harapkan melakukan penggantian. Selanjutnya, periksa kalkulator. Pemeriksaan kalkulator, kita cek di bagian bodi kalkulator apakah ada keretakan atau pecah di bagian kalkulator. Jika tidak ada, lanjut ke pemeriksaan selangnya. Kita lihat klem-klemannya apakah nyambung atau tidak, dan kita lihat juga di bagian selang kalkulatornya apakah ada kebocoran atau keretakan. Jika tidak ada, lanjut pemeriksaan pedal kopling. Untuk replay pedal kopling ada di kisaran 1,5 mm hingga 3 mm. Kita cek di bagian ini apakah sudah sesuai. Lanjut pemeriksaan pedal rem dan rem parkir. Untuk replay pedal rem berada di kisaran 3 sampai 6 mm dan ketinggian rem parkir 4 sampai 7 klik. Jika tidak sesuai 4 sampai 7 klik, kita lakukan penyetelan kembali. Selanjutnya, periksa rem pelapis sepatu rem dan pelapis sepatu rem. Kampas rem dalam kondisi baru adalah 6 mm, dan jika sudah tinggal 1 mm disarankan untuk melakukan penggantian. Yang pertama kita cek, kita buka dulu bannya menggunakan kunci 21 dan kunci impact. Jika sudah terbuka, buka tromol menggunakan baut 12. Jika sudah terbuka, kita amplas brake shoe-nya di bagian ujung brake shoe dan tengahnya, kanan dan kirinya. Nah, jika sudah, kita cek juga di bagian wheel cylinder apakah ada keretakan atau kebocoran di bagian seal-nya. Cara pengecekannya cukup digoyangkan ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya kita amplas di bagian tromolnya. Jika sudah diamplas dan dibersihkan, kita lakukan pemasangan kembali. Lanjut penggantian minyak rem. Penggantian minyak rem kita isi dulu di bagian tabung minyak rem ini. Lalu kita
pasang di sini. Terus di sini ada baut 12 di bagian belakang kaliper, dan di bagian belakang tromol itu ada baut 8 di sini. Kita copot menggunakan kunci 8 dan alat penyedotnya. Diambil dari yang paling jauh terlebih dahulu, seperti belakang kiri, belakang kanan, depan kanan, belakang kiri. Selanjutnya periksa selang rem dan pipa saluran rem. Kita cek secara visual apakah ada kebocoran di bagian pipa-pipa selang rem ini. Jika ada kebocoran, diharapkan melakukan penggantian. Begitupun juga yang bawah, kita cek juga apakah ada retakan dan kebocorannya juga. Selanjutnya periksa ball joint karet penutup debu. Kita cek karet penutup debunya apakah ada robek atau tidak, dan jangan lupa periksa ball jointnya apakah sudah robek dan sudah getas. Selanjutnya ganti oli transmisi manual. Untuk pergantian oli transmisi manual, kita tuang dulu olinya ke tabung transmisi, penggantian transmisi. Jika sudah semuanya dituang, ganti oli transmisi manual. Kita copot dulu di bagian bawahnya baut pembuangan oli transmisi. Jika sudah terlepas, tunggu olinya kekuras dan pasang kembali, lalu kita isi menggunakan oli yang baru. Kapasitas oli transmisi tersebut adalah 1,1 liter. Selanjutnya ganti oli gardan atau oli diferensial. Yang pertama kita lakukan adalah mencopot baut pembuangan gardan menggunakan kunci 24. Jika sudah terlepas, tunggu olinya turun dan pasang kembali, lalu kita isi olinya dengan yang baru menggunakan kunci 24 juga. Selanjutnya pemeriksaan suspensi depan dan belakang. Kita cek secara visual apakah ada kebocoran oli di bagian bawah sini, dan kita cek juga apakah ada sobek di bagian penutup debunya. Yang belakang juga kita cek apakah ada rembesan di bagian bawah sini. Jika ada, kita harapkan melakukan penggantian. Selanjutnya torsi roda. Torsi roda berada di kisaran 12 Nm. Jika sudah dicek, sudah di set, kita ambil sambungan pendek dan kunci 21, lalu kita torsi baut tersebut. Selanjutnya kencangkan mur baut pada sasis dan bodi. Kita cukup mengecek baut-baut yang ada di bodi sini. Jika sudah kencang, jika ada yang kendor, kita melakukan pengencangan kembali. Selanjutnya periksa ban dan tekanan termasuk ban cadangan. Untuk info ban cadangannya ada di bagian kanan kemudi, ada di sebelah pintu depan. Untuk di mobil ini ada di kisaran depan itu 34 dan 38. Jika sudah, kita cek ban menggunakan cek ban termasuk ban cadangannya juga. Terima kasih, saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.